Oke, kalau begitu nggak jelek-jelek amat lah. Mari kita baca modul more on sorting. Quicksort, udah gue jelasin minggu lalu, dia pakai metodenya divide and conquer. Kalau kalian ingat, itu gue ada jelasin bahwa metode, nggak tahu ya, gue jelasin di kelas ini atau kelas sebelah. Secara umum, algoritma itu kalau mau dikelompok-kelompokkan, kira-kira ada 3-4 kelompok. Yang pertama, brute force, itu yang nguli lah istilahnya, ngerjain satu-satu. Kalau misalnya kalian sorting minggu lalu, kalau kalian ingat insertion sort, selection sort, itu kan dibandingin satu-satu ya. Elemen 1 banding elemen 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 4, 3 dengan 5, 3 dengan 6. Gitu ya, satu-satu bandinginnya. Yang kedua ada divide and conquer, membagi dan menaklukkan. Kalau kata dosen gue ini strateginya Belanda, mengadu domba kan. Mengadu domba kan dipecah dulu jadi 2 kubu gitu kan, diaduin dan anjor, conquer, selesai gitu ya. Ada juga namanya decrease and conquer, jadi dia mengurangi masalahnya terus diselesaikan gitu. Kalau kemarin gue bilang merge sort itu ada divide and conquer and combine, jadi dia untuk mengconquernya itu di-combine. Nah, itu ada lagi divide, tapi itu perluasan dari divide and conquer. Jadi ada brute force, divide and conquer, yang mana perluasannya adalah divide, conquer, and combine. Ada decrease and conquer, terakhir ada greedy. Greedy itu ya, greedy kan rakus, tamak, serakah gitu ya. Jadi dia ambil aja apa yang bisa. Gitu. Nah, di sini quick sort sama merge sort itu divide and conquer. Shell sort itu juga seharusnya divide and conquer karena kan dipecah-pecah dulu, terus jadiin pecah, terus baru di gitu. Kalau kalau heap sort itu pakai namanya heap tree, heapify sama heap sort. Nah, gue jujur agak bingung kenapa diajarin heap sort tapi belum diajarin struktur data tree. Kalian belum dapat struktur data tree tapi udah belajarin heap sort, itu lumayan menantang soalnya. Karena banyak nih, ada complete binary tree ini, itu istilah. Terus max heap tree, min heap tree, heapify, itu istilah-istilah semua. Dan harusnya tree dulu, baru heap tree, baru heap sort, gitu. Tapi tenang, nanti gue akan coba kasih kalian buka-buka PPT lama supaya kalian agak ngeh-ngeh sedikit. Tapi jadinya yang harus kalian agak pahami itu agak banyak. Pertama, quicksort udah gue jelasin juga minggu kemarin, dia pakai pivot, terus dia bagi jadi 2 partisi, yaitu partisi yang lebih kecil dari pivot dan partisi yang lebih besar dari pivot. Setiap partisi akan di quicksort lagi rekursif, sehingga nanti elemennya terurut satu-satu. Merge sort itu algoritma yang bagi array atau linked list atau apalah pokoknya yang kalian pakai untuk nyimpen data jadi 2 bagian. Yang lebih kecil dibagi terus jadi 2 bagian sampai akhirnya tiap bagian itu punya 1 elemen, terus disort terus disort sampai jadi 1 lagi. Shell sort merupakan variasi dari insertion sort. Intinya bagi-bagi baris, dari yang pertama dia 1 baris bagi jadi 2, terus bagi jadi 3, terus kalau misalnya mau bagi lagi mungkin bagi jadi 4 atau bagi jadi 5, terus bagi sampai akhirnya punya satu urutan bilangan yang dari atas ke bawah itu udah terurut dari kecil ke besar dan diambilnya per baris gitu ya. Nanti gue bakal jelasin ulang. Terus heap sort atau heap sort nanti gue akan jelasin pakai PPT tahun lalu aja daripada pakai baca dari sini, agak ribet soalnya. Quick sort kalau kalian ingat masih pivotnya
pivotnya sebenarnya bebas sih, mau nentuinnya di mana. Mau 2 jadi pivot boleh, mau 6 jadi pivot boleh, mau 5 jadi pivot boleh. Itu ada algoritma kalian buat, sebenarnya ada algoritmanya lagi buat milih apakah mau pilih 2, 6, atau 7, atau 5, atau 4, atau 9. Pokoknya ada algoritmanya, cuma sementara untuk mempermudah itu pakai yang paling belakang aja, elemen paling belakang. Sebenarnya pivotnya itu ada yang bilang, oh kalau mau quicksort itu pivotnya bisa pilih elemen pertama, elemen tengah, dan elemen akhir. Terus cari yang nilainya di tengah. Kan 2, 6, 5. Yang paling tengah itu nilainya 5 kan. 2,5,6 kan. Berarti yang di tengah itu sebenarnya nilainya 5. Pakai pivotnya yang 5 gitu. Itu namanya median. Nggak tahu, lupa. Median of three. Ya, median of three. Jadi ada tiga data. Yang pertama yang awal, kedua yang akhir, ketiga yang tengah-tengah. Terus cari median di antara 3 data ini, yaitu 5. Pakailah 5 sebagai pivot. Kalau 5-nya di tengah, kok gimana? Ya pakai 4, pakai yang di sini yang jadi pivot. Tetap elemennya 5. Kalau ini 5, ini 6 gitu ya. Tetap pakai 5, cuma posisi pivotnya nggak di akhir jadinya. Nah, kenapa gue bilang pakai yang akhir? Karena quicksort, kalau misalnya pivotnya di tengah, kalian harus pindahin jadi posisi akhir gitu. Harus dipindah. 5 jadi 6, 6 jadi 5. Jadi ini kayak dibalikin array-nya kalau misalnya begini ya. Bentar. Array-nya kalau misalnya awalnya 2, 3, 8, 7, 5, 1, 4, 9, 6 gitu ya. Ini kan median of t-nya 2, 5, 6, yang mana 5 kan mediannya. Terus ini harus dipindah nih. Kalau pivotnya di tengah, pivotnya harus dipindah di akhir. Jadi 2, 3, 8, 7, 6, 1, 4, 9, 5. Yang mana baliknya ke sini lagi gitu loh. Jadi sebenarnya lebih bagusnya kalian pakai aja langsung elemen terakhirnya. Gitu ya. Median of three itu buat apa? Buat supaya sorting kalian itu jalannya lebih cepat kalau pakai elemennya yang di tengah gitu. Sebenarnya kalau misalnya pun di sini angkanya 9 gitu. Gitu. Pivotnya angka 9 gitu ya. Sortnya tetap jalan sebenarnya. Cuma nggak efisien karena kan 9 elemen terbesar nih di sini. Terus kan kalau quicksort yang besar di kiri, yang lebih kecil di kiri, yang lebih besar di kanan. Kayak gini. Lebih kecil dari pivot di kiri, lebih besar dari pivot di kanan. Nggak efektif aja karena semuanya elemen yang di sini itu lebih kecil dari 9 gitu. Dan semua masuk ke kiri. Jadi what's the point gitu loh. Nggak guna sebenarnya. Tapi untuk lab dan kemudahan coding kalian, yang penting pakai pivotnya langsung dari yang elemen paling akhir aja gitu. Terus udah dipilih misalnya pivotnya 5 gitu. Kalian tentuin ini 2 kan lebih kecil dari 5. Ya udah di posisinya. Kan yang lebih kecil di kiri kan. Berarti kalau dia lebih kecil posisinya nggak berubah. Itu aja. 3 lebih kecil kan. Ya udah di posisi itu aja. 8 lebih besar. Karena 8 ini lebih besar tapi pertama, ya udah biarin di situ aja. 7 lebih besar, elemen kedua, ya udah biarin di situ aja. 6 elemen lebih besar daripada 5, biarin di situ aja. 1 nih, ketemu lagi. 1 itu kan lebih kecil daripada 5. Tukar posisinya dengan 8. Tukar posisinya dengan 8 nih. Ini 1 sama 8 ditukar posisinya. Jadi 2, 3, 1, 7, 6, 8. 4, kembali lagi elemen yang lebih kecil daripada 5. Tukar sama 7. Ini kan kalian ada keep track of i-nya ini. Ini bisa dipakai. Jadi nanti 4 sama 7 ini ditukar.
Gitu. 9 biarin di posisinya. 5 kan sama dengan ya. Sorry 5 ini pivot kan. Nah, terakhir gimana kok kalau udah begini? Kan ini udah 2 3 1 4 nih. Ini yang udah lebih kecil, ini yang udah lebih besar. Terus ini pivotnya. Terus mau digimanain lagi kalau udah dapat begini? Ya udah, pivotnya tukar dengan posisi selanjutnya dari elemen yang terkecil terakhir. Elemen yang lebih kecil tapi terakhir. Indeksnya kan di sini kan. Selanjutnya berapa? Di sini kan. Tukar posisinya. Tukar posisi elemen di situ dengan pivot tadi. Dijamin posisi 5-nya ini udah di tempat yang benar. Tinggal kalian urusin partisi yang lebih kecil sama partisi yang lebih besar. Kalau kalian bingung partisi yang lebih kecil, partisi yang lebih besar, bagian lah. Bahasa lebih gampangnya itu bagian yang lebih kecil sama bagian yang lebih besar. Cuma gue lebih biasa nyebutnya partisi. Ya, gue biasa pakai bahasa yang susah soalnya. Mohon maaf. Ya, intinya begitu. Jadi, ini kan kalian keep track nih posisi yang paling kecilnya di mana gitu kan. Posisi dengan indeks terbesar, tapi yang nilainya lebih kecil dari sama dengan pivot. Nah, selanjutnya kalian tukerin aja ini elemen 6 sama elemen 5, tukar. Kalau kalian bingung ngodingnya, sebenarnya implementasinya udah dikasih juga, nanti kalian tinggal salin aja kalau mau lihat. Tapi untuk algoritmanya sendiri, ada yang mau nanya dulu nggak? Tentang quicksort. Kalian belum dapat teori ya, jadi mohon kalau misalnya benar-benar nggak ngerti, itu ditanyain juga di kelas. Manfaatin waktu kelas baik mungkin. Jadi juga ya akan lebih baik lah kalau kalian memanfaatkan waktu dengan lebih baik di kelas. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Kalau ngerti, reaction-nya dong. Reaction. Boleh, reaction-nya. Biar gue ngerti juga. Oke, 1, 2, 3. Ini kok banyak banget yang tidak. 10. Cuma 10 orang. Yang ngerti cuma 10 orang, guys. Kacau. Mau ngejelasinnya gimana lagi ya? Ya intinya ini pivot gitu kan. Yang lebih kecil di kiri, yang lebih besar di kanan. Untuk setiap elemen, ya biarin dulu di posisinya gitu kan. Sampai suatu saat kalian udah, misalnya ini kan lebih kecil, lebih kecil, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ketemu nih lebih kecil lagi kan. Ini kan berubah dari lebih besar jadi lebih kecil. Nah, kalian kan harus tukar nih supaya yang lebih kecil tetap di kiri, yang lebih besar tetap di kanan. Ya swap aja gitu loh. 1 sama 8-nya. Terus 4 dan 8-nya kan udah di sini. Berarti yang terakhir kan di sini 7 nih. Tukar aja gitu. 9 kan 9 sudah di posisi yang lebih besar, jadi benar. 5 itu pivot. Jadi nah, posisi terakhirnya kan di 6 nih. Posisi terakhir I-nya kan di sini. Terus selanjutnya kan 6. Nah, 5 sama 6 ini ditukerin gitu. Kak, kalau misalkan nanti kita minta input dari user angka-angkanya, bagaimana cara kita nentuin pivotnya ya? Nah, itu dia. Daripada kalian pakai median of 3 yang gue bilang tadi, mending langsung aja pakai pivot di angka terakhir. Walaupun enggak best practice, walaupun enggak efisien, tapi setidaknya lebih membantu lah, lebih enak pakai pivotnya angka terakhir daripada kalian harus nentuin median of 3 dulu, terus baru nentuin pivotnya di mana, terus pivotnya harus digeser ke elemen terakhir gitu kan, jadinya lebih ribet. Jadi mending langsung pakai aja elemen terakhir daripada harus effort coding lagi. Cuma kalau nanti misalnya kalian diminta, optimasi quicksort-nya gimana, ya itu salah satu caranya, pakai median of 3 untuk nentuin pivot. Nah, kalau kalian, bentar. Oke, makasih. Oke, kalau kalian nanya, dari mana median of 3 itu berasal ya?
Dari mana algoritma median of tree untuk nentuin quicksort ini berasal? Gue juga nggak tahu. Tapi sejauh yang gue tahu itu terkait dengan peluang dan probabilitas. Jadi kayak peluang si datanya itu terurutnya bagus. Peluang si data itu terurutnya mediannya itu ada di awal atau enggak di tengah langsung atau enggak di akhir itu lebih besar. Makanya dia ngambilnya yang elemen paling depan, paling belakang, sama yang di tengah-tengah. Itu karena peluang munculnya median di posisi-posisi itu baik. Dan kalau dia pilih yang di tengah, itu kan kayak median antara median gitu ya. The best of the best gitu lah. Jadi logikanya begitu. Kalau mau dipikir secara logika. But kalau mau nanya, bukti saintifiknya gimana? Median of tree itu yang paling baik untuk nentuin pivot. Gue juga nggak tahu. Jujur aja. Mungkin kalian bisa cari sendiri di Google. Seharusnya gue nggak boleh bilang sih, kayak kalian bisa cari sendiri di Google, itu harusnya nggak boleh. Tapi ya memang itu pengayaan sebenarnya, bukan hal yang utama gitu ya. Jadi sebenarnya itu bisa dicari sendiri di Google untuk referensinya. Gitu. Oke, quicksort aman? Aman. Oke. Ya, kalau aman kita lanjut aja. Merge sort. Gue udah bilang kalau merge sort itu dibagi-bagi, dipecah-pecah begini. Terus pas mau nyatuinnya, kalau ascending berarti kan yang kecil di depan, yang besar di belakang. Ya gitu doang. Beneran sama. 26 sama 87 di ini, 9 sama 28, 7. Beneran di sort secara ascending mulai dari partikel terkecil. Kalau kalian mau bayangin merge sort itu gimana, kalian bayangin ya puzzle lah, kayak puzzle di potek-potek gitu kan, diacak gitu kan, diacak terus kalian mau nyatuinnya lagi kan, oh elemen yang ini di depan, oh ini elemen ini di belakang, oh ini elemen ini di depan, oh ini elemen ini di belakang, depan, belakang, depan. Yang dua ini gabungin lagi gimana caranya, yang tiga ini gabungin lagi gimana caranya. Nah, di mana keunggulan merge sort? Kalau misalnya kalian sort pakai insertion, kita pakai dataset yang lebih, nggak usah pakai dataset yang lebih kecil deh, pakai ini aja. Kalau kalian pakai insertion sort, atau pakai selection, atau pakai bubble, perbandingannya kan 12 dengan 35, 12 dengan 87, 12 dengan 26, 12 dengan 9, 12 dengan 28, 12 dengan 7. Lalu 35 dengan 87, 35 dengan 26, 35 dengan 9, 35 dengan 28, 35 dengan 7. Dan seterusnya ya. Jadi sekitar ada, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 tambah 5 tambah bla 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 sampai tambah 1 perbandingan. Sekitar berarti ada 21. 21 komparasi gitu ya. Sekarang mari kita melihat magic of merge sort. Perbandingan ini sekali, perbandingan ini kok di sini sih? Salah. Perbandingan ini antara 12 dengan 35 satu kali, perbandingan 87 dengan 26 satu kali, 2, ini 3, ini nggak perlu dibandingin kan? Ini nggak perlu komparasi. Di antara 12, 35, 26 dengan 87, 12 dibandingin dengan 26, 4, masuklah 12, 26 dengan 35, 5, masuklah 26, 35 dengan 87, 6 komparasi. 87 tinggal seret ke sini kan. 9, 28, 7. 7 dengan 9 lebih besar, lebih kecil 7. 7 kali komparasi. Sisanya kan 9 sama 28 nggak perlu dibandingin lagi, tinggal seret ke sini. 9 sama 28. Sekarang terakhir ini. 7 dengan 12, 8 komparasi, masuklah 7. 9 dengan 12, 9 komparasi, masuklah 9. 12 dengan 28, 10 komparasi,
masuklah 12. 26 dengan 28. 26 dengan 28, 11. Komparasi, masuklah 26. 28 dengan 35. 28 masuk. 12 komparasi. 35 sama 87 tinggal seret ke sini. Hemat berapa komparasi? Dari 21, 9 komparasi. Hemat 9 komparasi. Itulah hebatnya merge sort. Kalau insertion, kalian komparasi begitu, perlu satu-satu sampai 21 komparasi, dia bisa ngurangin bahkan sampai 9. Ini datanya baru 7 angka ya. 7 angka, baru 7 angka. Gimana kalau datanya 100 angka? Berapa banyak komparasi yang bisa dihemat? Banyak. Gitu. Mekanismenya tadi gue udah jelasin ya. Pertama, kayak di sort secara, kalau mau ascending ya langsung sort secara ascending per bloknya ini. Kan 12, 35, 87, 26, 9, 28, 7. Ini langsung di sort 2, 2, 2. Sortnya langsung ascending atau descendingnya. Terus kalau misalnya udah masuk begini, komparasi antara dua-dua, elemen pertama dibandingin dengan elemen pertama, yang lebih kecil masuk duluan. Misalnya kalau ascending ya. Terus yang ini maju ke 35. 26 sama 35 bandingin. 26 atau 35 yang lebih kecil. 26 kan, masukin 26. Majuin ini 35 sama 87, 35 kan yang lebih kecil, masukin 87, sisanya nggak perlu dibandingin dengan apa-apa lagi, tinggal masukin aja langsung gitu. Sama juga 4 sama 3 sama persis. Sampai sini merge sort ada yang mau nanya? Mungkin gue nggak perlu ke visual gue kali. Kalau mau lihat visual gue-nya ya, silakan lihat sendiri ya. Karena di sini kayaknya udah lumayan jelas. Udah jelas guys? Boleh reaction thumbs up-nya kalau udah jelas. Biar gue ngerti. Oke. 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 Gue lanjut ya guys. Ke ini penerapan. Jadi tugas-tugas kalian adalah, gue jelasin tugas-tugas juga dulu ya, biar nanti nggak kelewatan waktunya. Buatlah quicksort di atas sehingga terurut secara descending. Bikin dengan nama file ini, week-nya jadi week 6 ya, jangan week 7. Kita week 6 ya. Merge sort juga sama. Buat jadi descending, jadi nomor 2, week-nya jadi week 6. Nama name-nya tetap. Buat juga shell sort, jadi terurut secara descending. Week 6, nama name 3.c. Terakhir heap sort, juga sama harusnya perintahnya. Buatlah nilainya jadi terurut secara descending, simpan dengan nama week 6, nama name 4.c. Bentar. Challenge-nya yang ini, buatlah sebuah program data nilai. Nanti kita bahas habis ini. Kita ke shell. Mana shell? Gue mau bahas shell dulu sebelum heap. Oh, ini shell. Oh, shell sort sedikit nih ternyata. Terdapat 5 bilangan dengan nilai array 12, 34, 54, 23. Dimulai dari gap n per 2 sama dengan 5 per 2 sama dengan 2. Maksudnya apa? Maksudnya buatlah array ini dari satu baris jadi 2 baris. Pertama 12, 34, 54, yang kedua 2 sama 3 gitu. Satu persatu pilih elemen J di sebelah kanan gap dan membandingkannya dengan sebelah kiri dengan suatu jarak J gap. Bentar. Ini J gap bla 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 bla. Oh, ini dia pakainya pakai gap.
Dia pakai gap. Jadi 12 dengan 54 dibandingin. Apakah 12 lebih besar dari 54? Salah, nggak usah ditukar. 34 dengan 2. 34 lebih besar dari 2 kan? Iya. Maka swap 2 sama 34, tukar. 54 dengan 3. 54 lebih besar dari 3 kan? Benar, tukar. Terus satu persatu pilih elemen dari gap lagi dan bandingkan. 3 dengan 2. Terus 3 dengan 12. 12 dengan 34. 34 dengan 54. Ini kayaknya agak kurang representatif untuk shell sort. Jadi kita lihat dari sini aja. Kalau misalnya gue buat 12, 34, 54, 23. Pertama jadiin 2 baris gitu kan. Lalu dibandinginnya per kolom. 12 dengan 2. Kalau kita mau ascending berarti yang kecil di atas, yang lebih besar di bawah. Kita tukar berarti. Ini 2, ini 12. 34 dengan 3, tukar juga. Ini 3 doang, ini jadi 34. 54-nya biarin. Sekarang kita masukin lagi ke array. 2, 3, 54, 12, 34. Nah, sekarang, 12 sama 34-nya harusnya di samping. 2, 3, 54, 12, 34. Sekarang, berapa banyak baris yang kalian mau? Ya terserah. Kalau gue langsung mau jadiin begini, itu pun boleh. Jadiin per baris begini langsung. Tinggal komparasi aja, 2 dengan 3 nggak perlu ditukar, 3 dengan 54 nggak perlu ditukar, 54 dengan 12 perlu ditukar. Jadi 12, 54. 34 dengan 54 perlu ditukar. 34, 54. Ya udah ini udah keurut nih. 2, 3, 12, 54, 34, 54. Begitu. Itu untuk shell sort. Jadi dia kayak bagi satu baris jadi beberapa baris, lama-lama nanti barisnya akan mendekati, bukan mendekati, lama-lama barisnya akan sebanyak elemennya. Kalau elemennya 5 ya berarti barisnya ada 5. Dan untuk traverse nilainya yang dari yang paling atas 2, 3, 12, 34, 54. Kelar. Gimana? Ada yang mau nanya? Shell sort? Gue sambil buka heap ya. Buat ngejelasin heap. Find move, binomial heap, binomial tree, binomial sorting, new element, binary heap, oke. Berarti harus buka tree juga. Mana tree? Bentar ya teman-teman, cariin dulu materi kuliah, tips, Fission binary tree. Ini dia. Sebelum kita kenal heap sort, sebelum itu shell sort ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, kita bakal masuk ke heap sort. Sebelum kita kenal heap sort, kita harus kenal dulu yang namanya binary tree. Binary tree itu intinya adalah sebuah tree yang topmost element is called root node. Jadi intinya ini root node. Dan setiap node itu punya satu child, 2 child, atau enggak sama sekali. Jadi antara 0, 1, atau 2. Kalau kalian tahu binary, itu kan cuma antara 0, 1, 0, 1, 0, 1 gitu. Ya sama. Antara kiri atau kanan, kiri atau kanan, kiri atau kanan. Ini nggak punya anak sama sekali, ini cuma punya satu anak. Ini binary tree. Jadi binary tree itu adalah tree yang setiap node-nya itu punya 0 anak, 1 anak, atau paling banyak 2 anak. Paling banyak 2 anak. Nah, sekarang yang dibilang complete binary tree itu memenuhi 2 sifat ini. Yang pertama, di dalam complete binary tree, setiap level kecuali yang
level terakhir itu diisi penuh. Ini level, nih, level 0, level 1, level 2, level 3. Intinya kayak height lah. Ini kan height. Ketinggian ke 0, ini ketinggian 1, ini ketinggian kedua, ini ketinggian ketiga. Level 0 itu punya 2 pangkat 0 nodes. Level 1 punya 2 pangkat 1 nodes. Level 2 punya 2 pangkat 2 nodes. Level 3, except possibly the last, kecuali yang terakhir, ini nggak harus 2 pangkat 3. Ya. Cerna dulu. Complete binary tree itu sifat pertamanya adalah setiap level, kecuali level terakhir, diisi penuh. Berarti tree ini memenuhi dong. Tree ini memenuhi memenuhi syarat pertama dari complete binary tree. Setiap level, kecuali level ketiga, terisi penuh. Ini kan 1 nodes, ini 2 nodes, ini 4 nodes. Ini nggak 8, tapi nggak apa-apa, karena ini yang terakhir. Yang di atas ini ya, gue bicara yang di atas ini dulu. Jadi is completely filled. Yang dibilang is completely filled itu kalau setiap level punya, kalau level ke n punya 2 pangkat n nodes. Nodes itu titik-titik inilah. Oke. Sekarang yang kedua. Second, all nodes appear as far left as possible. Maksudnya apa? Setiap node kemunculannya mulai dari kiri dan harus diisi dari kiri. Contoh nih, kita buat node 1 nih, terus kita mau buat, kita di sini aja, kita buat node 1 nih sebagai node, terus kita mau jadi complete binary tree, isinya mulai dari kiri, nggak boleh dari kanan, nggak boleh begini nih, nggak boleh, ini nggak boleh, ini bukan complete binary tree, munculnya harus dari kiri. Jadi yang benar adalah begini. Ini complete binary tree. Karena kan elemen pertama kan 2 pangkat 0, elemen level kedua itu nggak harus 2. Tapi munculnya dari kiri. Ini complete binary tree sebenarnya. Kalau mau yang ketiga, di kanannya. Ini complete binary tree juga. Karena kan munculnya prioritasnya di kiri, tapi yang kanan juga terisi. Nggak masalah. Sekarang, kalau mau letakin node 4, di mana? Gue coba tanya ya. Gue penasaran. Greg, node 4 di mana? Kalau gue mau tambahin node keempat? Dari kiri, dari 2. Di mana? Di sini? Ya, di dari sini? Di sini? kirinya, paling kiri. Far left kan? Ini? Ya, itu. Oke. Thank you. Kalau gue mau masukin node 5, di mana? Firly? Halo? Firly? Iya kok. Mau masukin node kelima supaya jadi complete binary tree di mana? Di sini, atau di sini? Ayo. Di mana? Sebut aja, salah nggak apa-apa. Di kiri kok. Di sini. Yang sebelah 4. Sebelah 4. Oke. Benar ya? Munculnya harus mulai dari yang paling kiri dulu. Mau yang ke-6 di mana, Melvin? Di sebelah kanan yang 5. Ini atau ini? Yang di kiri. Ini? Ya, itu. Oke, ini 6 ya. Berarti ini 7. Jelas ya? Jadi begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini urutan masukinnya. Ini baru dasar ya. Baru complete binary tree-nya doang. Nih. Belum masuk heap tree. Kita masuk ke heap tree. Pegang benar ya konsep itu ya. Soalnya penting. Sekarang yang disebut binary heap itu adalah
complete binary tree yang mana setiap node satisfy the heap property. Complete binary tree yang setiap node nilainya itu memenuhi sifat heap. Kalau dia disebut max heap tree, jika B adalah anak dari A, maka nilai A harus lebih besar dari nilai B atau sama dengan nilai B. Kalau dia min heap, jika B anaknya A, maka nilai A kurang dari nilai B. Kita ambil contoh ya. Ini 4 nih. Ini disebut min heap karena yang paling atasnya itu yang paling kecil. Ini disebut max heap karena yang paling atasnya nilai yang paling besar. Intinya gitu doang. Dia disebut min heap kalau anak dari suatu parent itu nilainya lebih kecil dari sama dengan anaknya sendiri. Jadi 4 itu kan lebih kecil daripada 6 dan 4 lebih kecil dari sama dengan 12. Ini masih masuk. Sekarang 6 punya anak 7 sama 9. 6 kurang dari 7 dan 6 kurang dari 9. 7 punya anak 13 dengan 19. 7 kurang dari 13 dan 7 kurang dari 19. 9 punya anak 10. 9 kurang dari 10. 12 punya anak 21 sama 39. 12 kurang dari 21 dan 12 kurang dari 39. Itu min heap. Kalau max heap ya kebalikannya. 99 punya anak 69 dengan 72. Berarti 99 lebih besar dari 69 dan 99 lebih besar daripada 72. Oke. Itu. Ini. Oke. Gue mau nanya lagi. Soalnya penting nih, heap tree. Soalnya agak ribet. Dan gue harus agak kayak dosen teori. Kalau kalian belum dapat KP-nya. Michelle. Oke. Halo, Michelle. Ya, Kak. Oke. Gue punya angka 7, 8, 9, 10, 11. Jadi min heap tree. Gimana? Paling Annotate aja coba. Bisa annotate kan di Zoom-nya? Atau belum dibuka? Bisa. Bisa. Nah ya, annotate aja langsung. Gambar tree-nya gimana. Satu lagi. Sekalian 2 ya. Jadi sekalian 2. Rara deh. Max heap-nya gimana? Di kanan sini. Nih, gua kasih batas. Nih. Ini min. Ini max. Halo? Yang max? Nih. Halo? Gak bisa 2 orang annotate sekaligus ya? Atau bisa? Bisa lah. Ini Michelle baru berhenti 78 nih. Kenapa? Gak apa-apa, lanjut aja. Mm-hmm. Mm-hmm. Oke. Thank you, Michelle. Oke. Udah? Oke. Kita bahas ya. Apakah ini complete binary tree? Kita lihat dulu. Kan min heap dan max heap itu harus complete binary tree. Elemen pertama 2 pangkat 0, benar. Ini juga 2 pangkat 0, betul.
Ini 2 pangkat 1, betul. Ini 2 pangkat 1, betul. Ini 2 pangkat 2 tapi nggak harus, betul. Ini 2 pangkat 2 tapi nggak harus, betul. Elemen complete binary tree muncul dari kiri. Tadi udah juga kan dicontohin kan. Jadi ini posisi 11-nya salah. Tadi Rara juga ini posisi 7-nya salah nih tadi. Jadi ini harusnya di sini 11. Bisa. Itu ya. Ini 11, 9, 10, 8, 7. Max kan yang atasnya yang maksimal gitu ya. Yang min yang minimum yang di atas. Udah benar. Nggak apa-apa kok. Salah-salah. Wajar. Pertama kali belajar ini juga angkatan gue juga nggak bakal lancar. Jadi sama aja. Walaupun kami udah diajarin tree duluan juga hip tree kadang juga membingungkan. Nah sekarang yang mau gue bilang adalah hip tree itu sebenarnya bebas. Ya, ini bisa begini, bisa jadi ini 11, 9, nah sebentar, 11, 10, 8, 9, 7. Ini juga max hip. Propertinya kan satisfied. 11, 10, 8, 9, 7. Ini elemen pertama 2 pangkat 0, elemen kedua 2 pangkat 1, elemen kedua tidak mandatory 2 pangkat 2, tapi ya bisa begini. Terus yang atas itu lebih besar daripada yang bawahnya. 11 lebih besar dari 10, 11 lebih besar dari 8, 10 lebih besar dari 9, 10 lebih besar dari 7. Jadi nggak ada jawaban yang pakem kalau misalnya kalian buat hip tree. Yang mana-mana pun bisa. Itu. Gua clear dulu ya all drawingnya. Thank you jawabannya. Sekarang kita balik ke heap sort. Heap sort, kalau kalian mau ngurutinnya secara ascending atau naik 10, 20, 30 sampai 70, bikinlah min heap 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Yang minimum di atas gitu kan. Yang bawahnya lebih kecil lebih besar semua. Tapi tentunya nggak langsung begini ya. Kan elemennya bisa 70, 50, 60, 10, 40, 30, 20 gitu kan. Dibikin nih tree-nya 70 di sini, 50, 60 anaknya 2. 10, 40 anaknya 50. 30, 20 anaknya. Ini nggak usah kalian pikirin dulu ya. Ini nggak. Maksudnya nggak usah pikirin dulu urutannya gimana. Ya masuk-masukin aja ke tree-nya gitu. Intinya kayak masuk-masukin aja elemennya ke tree gitu. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah traverse dia mulai dari elemen paling kanan seharusnya. Ya. Traverse dia dari elemen yang paling kanan. Ini nggak ditunjukin nih, 60 sama 30 harusnya kan di swap. Jadi 20, bentar, gua agak ribet juga nih soal heap sort. Jujur-jujuran ini agak ribet. 20, 75, 70, 69 dengan 63. Masukin aja ke tree-nya, bodo amat gimana caranya. Terus bandingin antara 75 dengan 70. Wih, kok aneh? Kok kemarin gue baca nggak aneh ya? Sekarang aneh banget. Kita lihat visual go aja lah, kalau ada visual go. Quick counting Redux nggak ada hip lagi. Mantap. Tuh gue cari di YouTube deh. Kita sambil nonton sama-sama deh. Aduh, iklan lagi. Mantap. Ya, mantap iklan.
Dah. Binary tree. A max heap has a restriction that the value of the parent nodes are greater than the value of the child nodes. Here's an example of a max heap. We'll make use of a few functions when running heap sort. Ini max heap ya, gua skip First, aja ya, we karena have tadi build udah max max heap heap dan. faster because we assume part exists functions from their Oh ya, ini juga, ini satu terminologi yaitu namanya heapify, yaitu buat tree-nya kayak max heap, tapi asumsikan bahwa bagian dari array itu udah kesortir. code. Let's get started. We'll continuously create max heaps to find the largest item. We'll then remove that item from the heap and into a sorted partition. We'll begin by representing our array as a tree. To see how we did that, simply look. Nah, kalian lihat kan, ini 2 masukin ke atas, 8, 5 masukin ke anaknya, bebas, bodo amat, gitu. Masukin aja gitu. Yang penting jadi complete binary tree. Look at the array from left to right and the tree from top to bottom. Now that we have a tree, let's create our first heap. We assume this is an unsorted array, so we call build max heap. Now that we have our max heap, we know the largest item, 9. We swap 9 with the item at the end of the array, 1. Finally, we remove 9 from the tree and consider it sorted. Looks good so far, except we're back to having a tree and not a heap. This time we call heapify, since only the item 1 is out of place. 1 floats down to the bottom, and the largest number heads to the top. We're back to having a max heap. Let's swap the largest number 8 with the item at the end of the unsorted part of the array, 2. We remove 8 and consider it sorted. Again, we need our heap back, so let's call heapify. I think you see the pattern. I'll let you watch the rest of the video without voiceover. We're all done. Our array is fully sorted. Here's the pseudocode for heap sort. Oke, begitu ya. Gue bukain heap dulu deh. Ntar. Heaps, ini dia heaps. Kita lihat heapify dulu, biar lebih jelas. Gue kelewatan tadi. Heap, aku nggak bisa kontrol F sih. Mana itu set final page. Astaga, heapify. Jadi heapify itu adalah proses converting binary tree heap data structure. Caranya adalah value-nya itu, value yang kita mau heapify itu dinaikin ke paling atas yang max-nya. Kan kita mau ini jadi max heap tree ya. Ini kan inserting new elementnya kita mau bikin dia jadi max heap gitu kan, max heap yang tadi yang 9954 di atas ini. Oh, nggak beda ternyata. Ya, kita mau 99 ini naik ke atas ini kan. Berarti kita tukar 99 dengan 27
jadinya 11, 27, 99. Kita tukar 9 dengan 45, jadinya 45-nya di bawah, 99-nya di sini, gitu. 99 dengan 54 kita tukar, jadinya 54, 99. Itu proses Hippify. Itu yang namanya proses Hippify. Ya. Sekarang, mari kita lihat sort. Ini sekarang yang paling atas itu kan elemen yang maksimum ya, nilainya 70 gitu kan. Kita tinggal pindahin aja berarti dia. Prosesnya adalah kita panggil elemen yang nilainya paling besar di nomor 1, terus dari nomor 1 kita pindahin ke nomor terakhir ininya, 7kah atau 6kah gitu. Elemen terakhir yang belum kesort gitu. Indeks terakhir yang belum kesort. Ini kan 70 udah di paling atas ya. Jadi langsung aja tinggal pindahin 1 sama 7 gitu. Prosesnya gimana? Ya pindahin 70 dengan 60 dulu sebenarnya. Terus 60, ini kan 70, ini kan 60 gitu kan. Terus 70 pindahin dengan 20. Jadinya di sini 70, di sini 20, di sini 60, di sini 30. Nah, sekarang elemen selanjutnya adalah 60 kan. 60 tukar dengan 20. Jadi di sini 20, di sini 60. 60 dengan 30 tukar. Jadinya di sini 60, di sini 30. Dan dapatlah baru tree ini. Proses yang sama kita lakukan lagi. Ini kan 10, 50, 40, 30, 20. Elemen terbesarnya kan 50. Berarti kita harus naikin 50 ke atas. Ini naikin ke atas. Jadilah dia di sini 20 kan. Di sini 50. Oh, sorry. Mohon maaf. Salah. Oh ya, benar, sorry. Benar. Kok linglung sih? Ya, benar, 50-nya di atas dulu. Kita naikin ke atas dulu. Terus kan kita mau masukin ke 5, berarti 50 tukar lagi dengan 20. Begini lagi. Terus nanti 50-nya tukar dengan 40. Jadinya 40, 10, bentar. Ini kan begini, berarti tukar lagi nih. Ini di sini 50 sekarang. Kasor. Terus di sini 40. Ini 10, 20, 30. Nih, benar kan? Sampai sini nih, langsung loncat ke sini, nggak tahu kenapa. 20, 40, 30, 10, 50, 60, 70. Ini udah kesor. Lalu sama lagi nih, 40 kan selanjutnya elemen yang paling besar, naikin dia ke atas. Terus dari paling atas, pindahin dia ke sini. Caranya sama, tukar lagi 40 sama 20, terus 40 yang di sini tukar sama 10. Jadinya di sini kan 20, di sini 10, di sini 40. 40, 50, 60, 70. Di sininya harusnya 10, di sininya harusnya 20, sini harusnya 30. Elemen terbesar 30, tukar ini dengan ini, 30-nya di atas, 30-nya pindahin lagi ke elemen terakhir yang belum kesorted, yaitu 3 kan. Pindahin 30. Sisa 10 sama 20, 20-nya pindahin ke atas. Ternyata dia harusnya di 2, tukar lagi. 20, 10, dapatlah hasilnya begini. Sampai sini hip jelas? Oke, izin lihat silakan. Oh, Sampai sini hip, ya, kenapa? jadi Hippify itu jadiin max hip ya berarti intinya. Proses Hippify, sebenarnya proses Hippify itu kalau kita baca di sini itu kan proses converting binary tree into a heap data structure. Cuma kalau nge-sort itu dia kayaknya tendensinya atau kecenderungannya itu lebih sering ke max heap. Jadi proses naikin si node ini yang baru masuk ini ke tempat yang seharusnya. Kalau ini kan max heap nih, dia naik ke atas. Kalau yang tadi kan kita juga mau rencananya mau gimana ya? Kita kan inginnya yang elemen terbesar itu naik ke atas gitu. Itu proses Hippify itu. Jadi dia dari harusnya posisinya di mana dinaikin ke posisi yang seharusnya. Contoh tadi 70 ini.
contoh tadi si mana ya? Yang bisa pakai contoh mana ya? Bukan, salah. Ini proses 50 ini nih. Dia kan nggak seharusnya di sini kan, karena dia max kan harusnya dia di root kan, kalau tadi gue bilang. Nah, proses naikin 50 ke 20 dengan cara nge-swap dua elemen ini, 20 jadi ke sini, 50 jadi ke sini, itulah namanya heap sebenarnya. Kalau di heap data structure itu bebas sebenarnya, mau heapnya naikin yang lebih besar ke atas atau naikin yang lebih kecil ke atas. Itu prosesnya disebut heapify. Cuma since di sini max heap semua, jadi since di sini contohnya adalah max heap, ya seolah-olah heapify itu bikin dia jadi max heap gitu. Nah, paham? Jadi aslinya boleh min heap bisa max heap gitu. Boleh min heap, boleh max heap. Oh, Pokoknya oke. heapify itu adalah proses naro elemen atau meletakkan elemen dari tree yang sudah heap gitu ke posisi yang seharusnya dia berada gitu. Mau diproses insert heap atau proses heap sort ini, intinya adalah letakin dia ke posisi yang seharusnya dia berada. Yang seharusnya dia berada. Jadi kayak 50 ini tadi kan, dia seharusnya kan, 50 yang ini kan, dia seharusnya kan nggak di sini. Iya. Dia seharusnya kan di top kan. Ya udah tukar aja nih. Ini 50 ke sini, 20 ke sini. Jadinya ini 20, ini jadinya 50. Ini proses heapify. Kalau tadi ya di video yang ini kan dibilang kan, oh dari tree yang ini kita harus bikin max heap dulu. Jadi ini 70, 60 dan lain-lain gitu kan. Dia langsung build max heap tree kan. Itu boleh juga. Tetap juga ada heapify ini tetap. Cuma yang namanya proses heapify itu adalah yang di sini dibilang adalah a process of converting a binary tree yang biasa begini jadi heap data structure yang punya properti ini max heap dan min heap ini tadi. Dengan cara apa? Dengan cara mindahin nilai dari node ini. Gitu loh. Paham? Ya, paham. Ya, Oke. makasih kok. Oke. BTW, mohon maaf ya guys, tiba-tiba ngeblank gitu ya. Jadi harus lihat YouTube. Tapi ya intinya begitu. Untuk implementasi codingnya udah ada di sini, tinggal disalin doang sih. Pasti jalan. Tinggal cara mikirin jadi descending. Ya kalau cara mikir jadi descending, sebenarnya kalian nggak perlu repot-repot sih. Gue kasih satu tips and trick ya, ngubah dari ascending jadi descending. Kalau kalian udah dapet misalnya bilangan ke i-nya itu udah ke sorting secara ascending, tinggal mainin for-nya doang guys, buat jadi descending. Nggak usah kalian ubah dari sini sebenarnya. Tapi kalau kalian mau coba ubah dari sini, much appreciated gitu. Lebih diapresiasi. Cuma kan kalau mintanya outputnya doang yang ke sort terbalik dari ascending, misalnya kalian punya 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kalian aksesnya pertama dari depan ke belakang untuk ascending, ya akses dari belakang ke depan dong untuk descending. 4, 3, 2, 1, 0. Selesai. Sebenarnya. Itu ya. Itu adalah
Aduh, sorry. Itu adalah tips and trick caranya ngakalin descending, ascending. Kalau kalian udah dapat satu array, kalau ascending akses dari depan, ya descending akses dari belakang. Selesai. Sekarang challenge. Buatlah sebuah program data nilai mahasiswa yang disimpan menggunakan array in doubling list. Ya, array in doubling list itu ini loh. Nggak usah bingung array in doubling list itu apa. Intinya doubling list. Seperti ini. Ini udah dikasih struct-nya. Ini juga MHS sudah dikasih, tapi kalau kalian mau ubah silakan. Ini nggak wajib diikuti ya guys. Nggak wajib diikuti. Yang penting propertinya ada nama, nilai tugas, nilai akhir. Mau kalian nama variabelnya NT, name, NA, dan lain-lain, nggak diperhatiin juga sih. Lalu, program memiliki menu sebagai berikut, tambah mahasiswa, meminta input user berupa nama dan 14 nilai, lalu program akan mengkalkulasi secara otomatis nilai akhir mahasiswa yang didapat dari rata-rata 10 nilai indeks terakhir. Maksudnya gimana? Kalau ini ada 15, ya 10 nilai terakhirnya yang di rata-rata. 5 nilai awal nggak penting. Tapi kalau kalian mau buat rata-rata dari 15 nilai, it's up to you. Nggak penting juga soalnya. Mau dia 10 nilai indeks terakhir, mau dia 15 nilai indeks terakhir, sebenarnya tidak terlalu penting. Dan ini bukan 14 nilai ya, 15 nilai. Ini aja 15. 14 nilai. 15 nilai. Atau kalau mau buat 14 nilai, ya udah ini jadi 14 aja. Nggak usah jadi 15. Gue tentuin deh, 14 nilai aja kalau begitu. Ini nilai tugasnya ini ganti jadi size-nya 14, bukan 15. 14 nilai ya. Mau rata-ratanya 10 nilai terakhir atau 14 nilai terakhir, 14 nilai mau dirata-ratain semua, silakan. Sort, ketika memilih menu ini, muncul pilihan menu ascending dan descending. Berarti yang diminta adalah ketika kalian pilih sort tuh, 2 sort. Tampilannya ke arah 1 ascending dulu atau descending dulu gitu. Dia mau ascending dulu atau descending dulu. Itu yang ditentuin dulu. Baru setelah itu muncul 4 pilihan lagi. Quick sort, merge sort, shell sort, atau heap sort. Dan ini benar-benar sesuai dengan namanya. Jadi kalau quick sort, ya berarti kalian sort pakai quick. Kalau merge, ya kalian sort pakai merge. Kalau shell, kalian sort pakai shell. Kalau heap, ya kalian sort pakai heap gitu ya. Program akan mengurutkan semua nilai array dari setiap mahasiswa menggunakan algoritma yang dipilih oleh user. Jangan lupa untuk mengupdate nilai akhir mahasiswa setiap melakukan sort. Mengupdate nilai akhir mahasiswa. What? Lalu program akan menampilkan seluruh data-data mahasiswa yang nilainya telah diurutkan. Agak ambigu ya. Jangan lupa untuk mengupdate nilai akhir mahasiswa setiap melakukan sort. Apa yang mau diupdate? Enggak. Kayaknya enggak. Intinya program ini akan mengurutkan nilai akhir mahasiswa, gitu aja. Program akan mengurutkan semua nilai akhir dari setiap mahasiswa menggunakan algoritma yang telah dipilih oleh user. Titik, kelar. Lalu program akan menampilkan seluruh data-data mahasiswa yang nilainya sudah diurutkan. Dan jangan sampai berubah ya guys. Gue lihat di sorting sebelumnya itu banyak banget yang datanya tiba-tiba berubah di tengah jalan. Gue masukin ya, misalnya ya. Data array 170, 180 gitu. Terus selanjutnya array 170, 180 lagi. Misalnya span 170, 200. Ini test case yang benar-benar gue pakai kemarin pas meriksa codingan kalian. Begini. Terus tiba-tiba, nggak tahu kenapa, ini bisa jadi 200, ini jadi 190. Datanya tiba-tiba berubah sendiri.
pas gua nge-sort pakai apa gitu. Misalnya pakai insertion, dia berubah sendiri nilainya. Jadi jangan sampai datanya berubah nilai pas kalian sort. Hati-hati pas assignment-nya itu loh, pas assignment dan swap-nya itu hati-hati supaya nggak berubah nilainya. Soalnya ini rentan banget dengan perubahan nilai data. Data yang user kasih itu ya itulah yang kalian sort gitu loh. Jangan sampai hati-hati datanya kalian ubah sendiri gitu pada saat nge-sort. Intinya sort ini ya kayak yang gue bilang tadi, ascending, descending, terus quick, merge, shell, heap, terus urutkan data nilai akhir mahasiswa menggunakan algoritma yang telah dipilih oleh user. Program akan menampilkan seluruh data mahasiswa yang bersangkutan. Jadi misalnya datanya nilainya 90 gitu. Nilai akhirnya yang paling tinggi 90. Namanya siapa? Terus nggak ada NIM kan? Ya, berarti namanya siapa gitu. Namanya siapa, nilainya berapa. Dan nilai sama nama itu harus sesuai dengan data yang gue masukin. Jangan sampai berubah. Misalnya si 90, tapi namanya Andre. Padahal gue pas pertama kali masukin, namanya Thomas. Thomas ini nilai akhirnya, nilai tugasnya 90 semua gue masukin. Dan itu nilai tertinggi. Jangan sampai pas gue sort, tiba-tiba namanya Andre. Padahal itu nilainya si Thomas. Gitu. Kira-kira begitulah. Oke, silakan. Kita lihat. Exit keluar program. Nah, gue mau kasih tahu juga. Kasih sneak peek. Tes sedikit lah. Dengan exit ini ingat yang gue pernah bilang tentang peletakan exit di posisi mana. Itu sneak peek dikit. Tuh udah gue bocorin kayak 3% soal UTS mungkin. Gak tahu juga, gue udah lupa. Sebenarnya bukan bocoran sih, itu ya kalian udah gue kasih tahu juga dari awal. Tapi itu sedikit membantu nilai kalian. Jadi jangan lupa. Simpan dengan nama kayak biasa, ini week 7-nya ganti jadi week 6. Challenge-nya tetap. Jadi kalian ada 5 program C yang dikumpulkan. 4 yang ubah jadi descending. Tutorialnya nggak usah disalin juga, nggak apa-apa. Ya, minggu lalu tutorialnya disalin semua tuh, bagus. Tapi untuk minggu ini nggak usah. Jadi 4 program C yang ditugaskan saja, plus 1 challenge, jadi 5. Itu, dia mau nanya? Sambil, ya? Mau nanya. Jadi kalau misalkan ada struggling list gitu, mendingan nge-swap isi datanya atau kayak nge-rearrange node-nya biar nge-swap? Kalau rearrange, jadi kayak kan struggling list. Kalau misalkan kita ada swap gitu, mendingan kayak nama satu di isi datanya satu-satu di swap atau kayak nge-rearrange node-nya biar nge-swap gitu. Soalnya kemarin bingungnya di situ. Sebentar, gue lihat dulu. Sabar ya. Oke. Ini gue bicara tentang heap sort ya. Ini gue bicara tentang heap sort karena itu terutama yang paling penting. Dan itu biasanya pakai linked list karena dia pakai tree itu pakai linked list. Itu ya. Cara nge-swapnya itu swap nilainya aja. Nggak usah rearrange node. Karena kenapa? Kalian bayangin ini linked list ya. Ini kan gambaran linked list yang udah gue pernah ajarin. Udah pernah diajarin juga di teori. Kalau kalian rearrange, panah-panahnya ini berarti kan kayak ini harus mana nih? Ini harus ke sini, ini harus ke sini. Takutnya panahnya kusut. Kalau bahasa gue ya, panahnya kusut. Tiba-tiba lu mau nunjukin ke sini, salah. Logika gimana? Jadinya 0, terus jebret, hancur programnya. Itu ribet. Jadi mending swap nilainya aja.
Jadi ini 20, ini 10, ini 30. Kalau mau swap nilai ini sama nilai ini aja. Itu lebih gampang. Seharusnya. Toh implementasi langsungnya pasti lebih susah sih. Itu cuma teorinya doang. Gimana? Udah menjawab? Oke, aman. Iya, dari dulu juga kayaknya kalau nggak salah gue dibilang kalau mau swap nilai di link list itu swap nilainya aja, nggak usah sampai link listnya diatur-aturin kemana-kemana gitu. Karena ribet. Dan juga kan link list kan gue udah bilang memorinya, alokasi memorinya itu dynamic kan. Jadi lo nggak bisa kayak sembarangan akses gitu. Beda dengan array yang lo kalau misalnya mau akses alamat memorinya terurut, jadi gampang kan. Tinggal +1, +2, atau pakai indeks 1, indeks 2 gitu kan. Kalau link list agak susah kalau mau di panahnya di rearrange gitu. Oke, sambil nunggu ada pertanyaan selanjutnya bisa on cam atau raise hand, kita absen Zoom dulu. Masih banyak ya yang belum. Silakan raise hand or on cam. Gua tunggu. Farel, Varion, Leidelvico, gimana? Kak, Silakan on cam atau raise hand. Oke. Varion? Varion? Halo? Farel gimana Farel? On cam? Raise hand? Oke. Varion? 1. Varion? 2. Varion? 3. Oke, kita langsung aja. Oke, silakan off cam. Udah gua screenshot. Thank you. Belum bubar ya. Thank you-nya belum bubar. Kita belum absen MyUMN. Udahnya itu udah. Silakan off cam. Oke. Absen MyUMN sih harusnya gue masukin semua nih 40. Mungkin kecuali ini ya. Kecuali ini sama ini. Ya kan? Mereka berdua nggak ada lagi ya. 1, 2. Udah berapa pertemuan nggak datang kan? Oke. Gue verify ya. Gue save. Oke. Natus Rian, ya benar. Udah gua save nih, gua save lagi deh. Nah, gua save lagi nih. Tuh, udah save ya. Jadi absen kalian aman. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi,
materi hari ini dan modul hari ini udah selesai. Jangan lupa apa yang gue bilangin, gue pesan-pesenin, jangan sampai kalian mendapatkan hasil UTS yang mengecewakan gara-gara kesalahan sendiri. Terima kasih udah datang di KP hari ini. Kita jumpa lagi di hari Senin pas kelas minggu ke-7. Thank you semuanya. See you. Thank you, Ko. Thank you. Thank you, kok. Thank you, Ko. Thank you. Makasih kok. Gimana? Yang di sini ada yang mau ditanya? Halo.